Hai teman-teman semua, kali ini kita akan belajar bersama lewat video pembelajaran bersama saya Regina Oes, peserta Latsar CPNS Angkatan 226 Golongan 3 Kabupaten Malaka. Di video kali ini kita akan belajar bersama mengenai penerapan aplikasi mutu fasilitas layanan kesehatan di Puskesmas. Hal-hal yang akan kita bahas di video ini, yang pertama mengenai pengertian aplikasi mutu Fasiankes, yang kedua tentang indikator nasional mutu, yang ketiga tahapan penginputan indikator mutu hingga pelaporan, dan yang terakhir mengenai aplikasi insiden keselamatan pasien. Sobat semua, kita masuk pada pembahasan yang pertama tentang apa itu aplikasi mutu Fasiankes. Jadi, aplikasi mutu Fasiankes merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta Bagian Program dan Informasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Tahapan pengukuran indikator mutu dimulai dari pengumpulan data oleh masing-masing penanggung jawab INM. Dalam melakukan pengumpulan data, metode yang digunakan harus sesuai dengan yang diuraikan di dalam kamus indikator. Selanjutnya, setelah dilakukan pengumpulan data, maka dilakukan validasi oleh petugas lainnya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Puskesmas guna memastikan bahwa data yang dikumpulkan valid. Jika hasilnya sudah sesuai, tahapan selanjutnya adalah melakukan analisa atas capaian hasil pengukuran INM. Tahap selanjutnya adalah mengentri data ke dalam aplikasi INM Puskesmas. Hasil pengukuran INM Puskesmas akan terpantau di setiap level, mulai dari tingkat Puskesmas, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota, Dinkes Provinsi, hingga Kementerian Kesehatan. Sobat semua, indikator nasional mutu terdiri dari 6 indikator. Yang pertama, kepatuhan kebersihan tangan. Yang kedua, kepatuhan penggunaan APD. Yang ketiga, kepatuhan identifikasi pasien. Yang keempat, keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus sensitif obat. Yang kelima, ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ANC sesuai standar. Dan yang keenam, kepuasan pasien. Nah, selanjutnya teman-teman, kita masuk pada pembahasan mengenai tahapan penginputan indikator nasional mutu hingga pelaporan. Nah, untuk akses ke aplikasi ini kita menggunakan link https://mutufasiankes.kemkes.go.id. Nah, apabila teman-teman sudah berhasil mengklik, maka akan muncul tampilan seperti gambar di slide. Pada bagian username, silakan masukkan nomor registrasi Faskes. Nah, untuk password menggunakan password 1, 2, 3, dan 4. Itu merupakan password default. Nah, untuk teman-teman yang sudah mengganti dengan password baru bisa login dengan password yang baru. Nah, sebaiknya password yang lama digantikan dengan yang baru demi keamanan data-data dalam aplikasi mutu Fasiankes. Nah, setelah itu teman-teman jangan lupa memasukkan CAPTCHA, terus klik login. Tahap selanjutnya, kita masuk pada pembahasan mengenai cara penginputan indikator yang pertama, yaitu indikator kepatuhan kebersihan tangan. Nah, sebelum masuk INM KKT, pastikan menu observer sudah diisi dan observer yang ditentukan berdasarkan SK Kepala Puskesmas tentang tim observer aplikasi INM. Nah, untuk catatan, penunjukan observer diutamakan pada petugas yang memahami materi INM. Nah, jadi teman-teman, setelah teman-teman mengisi nama observer pada kotak nama observer, maka jangan lupa klik simpan. Nah, setelah berhasil simpan, maka akan muncul riwayat penginputan nama observer seperti terlihat pada gambar. Nah, di situ tersedia 2 kotak, ada kotak edit dan hapus. Jadi apabila teman-teman ingin menggantikan nama observer, bisa silakan klik kotak edit. Apabila ingin menghapus, silakan klik kotak hapus. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah teman-teman melakukan input nama-nama observer, selanjutnya teman-teman lakukan input KKT pada menu input KKT. Nah,
Untuk melakukan input KKT, silakan teman-teman mengklik menu input KKT. Setelah teman-teman berhasil mengklik input KKT, maka akan muncul form seperti di gambar berikut. Nah, di situ terlihat ada tanggal pengumpulan data, terus ada observer, petugas, dan unit atau ruangan, serta form observasi. Nah, untuk tanggal pengumpulan data, silakan teman-teman memasukkan tanggal saat teman-teman melakukan observasi. Terus untuk bagian observer, silakan teman-teman memilih nama yang sudah teman-teman masukkan atau input pada menu input observer. Nah, untuk bagian ruangan, silakan teman-teman pilih jenis ruangan teman-teman melakukan observasi, dan untuk petugas, silakan teman-teman memilih nama petugas yang sudah teman-teman lakukan observasi. Nah, selanjutnya untuk indikator KKT ini kita menggunakan peluang. Jadi untuk satu petugas dia bisa memiliki lebih dari satu peluang sesuai dengan indikasi-indikasi yang dialami oleh petugas tersebut. Nah, untuk form observasi kepatuhan kebersihan tangan ini ada tanda plus dan minus. Nah, tanda plus ini untuk menambahkan jika selama pengamatan diperoleh lebih dari satu peluang untuk setiap petugas. Nah, tanda minus ini untuk mengurangi jika terjadi kelebihan penginputan jumlah peluang. Jadi untuk satu petugas apabila dia mengalami indikasi lebih dari satu. Jadi di sini misalkan ada beberapa indikasi. 1, 2, 3, 4, 5 indikasi. Nah, apabila satu petugas ini dia mengalami lebih dari satu indikasi, maka untuk menambahkan untuk melakukan penginputan atau untuk menambahkan penginputan, maka teman-teman bisa mengklik tanda tambah. Ya, seperti itu. Setelah teman-teman berhasil melakukan penginputan, jangan lupa untuk menyimpan semua data yang sudah teman-teman input. Setelah teman-teman telah berhasil melakukan penginputan data di menu input KKT, selanjutnya apabila teman-teman suatu saat ingin melihat riwayat penginputan data yang sudah teman-teman lakukan, silakan teman-teman memilih menu riwayat KKT. Di situ apabila teman-teman ingin mengecek data yang sudah teman-teman input, misalnya teman-teman ingin mengecek data pada tahun 2023, maka teman-teman silakan memilih tahun 2023 terus memilih kotak cari. Apabila teman-teman sudah mengklik pada kotak cari, maka akan muncul rekapan riwayat KKT yang sudah teman-teman input. Di situ terlihat tanggal pengumpulan data, tanggal teman-teman melakukan penginputan, terus nama observernya, nama petugas, capaian, peluang, indikasi, dan action. Ya teman-teman, kita masuk pada pembahasan mengenai indikator kepatuhan penggunaan APD. Nah, sebelum masuk ke menu input data INM identifikasi pasien, pastikan sudah dilakukan perhitungan sampel sesuai ketentuan. Nah, perhitungan sampel ini dilakukan setiap bulan. Nah, ada sedikit catatan, semua populasi baik yang lebih dari 30 atau kurang dari 30 atau sama dengan 30 sampel populasi harus terinput ke dalam menu hitung sampel Slovin. Nah, teman-teman, apabila teman-teman sebelum melakukan input indikator APD, maka teman-teman harus terdahulu melakukan hitung sampel. Nah, untuk melakukan hitung sampel, teman-teman silakan memilih menu hitung sampel Slovin. Nah, apabila teman-teman sudah berhasil memilih hitung sampel Slovin, maka akan muncul tampilan seperti gambar berikut. Nah, pada form hitung sampel tersedia indikator-indikator untuk teman-teman lakukan hitung sampel. Jadi misalnya teman-teman ingin melakukan perhitungan sampel untuk indikator APD, silakan teman-teman memilih indikator APD. Nah, setelah itu teman-teman silakan masukkan populasi sesuai data yang sudah teman-teman sediakan. Nah, setelah teman-teman masukkan populasi, jangan lupa untuk silakan teman-teman mengklik kotak hitung. Nah, silakan teman-teman memilih kotak hitung. Nanti untuk bagian hasilnya, kotak hasilnya akan terlihat sampel yang akan teman-teman gunakan pada penginputan indikator APD. Ya, setelah itu teman-teman bisa langsung memilih klik
memilih kotak simpan untuk menyimpan sampel yang sudah populasi yang sudah teman-teman hitung. Nah, seperti itu. Nah, setelah teman-teman berhasil melakukan penghitungan sampel, maka akan muncul tampilan tabel, semacam tabel list jumlah sampel. Nah, di situ teman-teman akan terlihat berapa banyak sampel yang teman-teman gunakan untuk melakukan input indikator kepatuhan penggunaan APD. Apabila teman-teman sudah berhasil melakukan hitung sampel untuk indikator APD, teman-teman bisa langsung melakukan input indikator KKT dengan memilih menu input indikator KKT. Nah, apabila teman-teman sudah berhasil mengklik menu tersebut, maka akan muncul form seperti pada gambar. Nah, di situ silakan teman-teman menginput data-data yang diminta, seperti tanggal pengumpulan data, unit atau ruangan. Teman-teman melakukan observasi, observer yang teman-teman sudah masukkan pada menu observer. Jadi silakan teman-teman memilih siapa petugas yang melakukan observer dan nama petugas yang diobservasi. Nah, apabila teman-teman sudah berhasil melakukan input beberapa data tersebut, jangan lupa untuk teman-teman menyimpan data yang telah teman-teman input dengan memilih kotak simpan. Nah, setelah teman-teman berhasil melakukan penginputan, maka akan muncul tampilan riwayat indikator APD yang sudah teman-teman input di tabel seperti pada gambar. Nah, di situ data-data yang sudah teman-teman input seperti unit atau ruangan, tanggal pengumpulan data, tanggal teman-teman melakukan penginputan, nama observer, nama petugas, terus penggunaan APD-nya apakah sudah sesuai dan jumlah petugas yang diobservasi, teman-teman bisa lihat pada riwayat rekapan input indikator KKT. Nah, di situ juga ada dua kotak edit dan hapus. Dan apabila teman-teman ingin mengedit atau menghapus data-data tersebut, teman-teman silakan memilih kedua kotak tersebut atau bisa pilih salah satu sesuai dengan teman-teman butuhkan. Selanjutnya teman-teman, kita masuk pada pembahasan yang berikut, yaitu mengenai indikator yang ketiga, indikator identifikasi pasien. Nah, sebelum teman-teman melakukan penginputan indikator identifikasi pasien, teman-teman terdahulu melakukan hitung sampel. Nah, cara menghitung sampel seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, yaitu pada indikator APD, dan teman-teman bisa melakukan hitung sampel menggunakan menu hitung sampel. Nah, setelah teman-teman sudah melakukan hitung sampel, teman-teman bisa langsung melakukan input indikator identifikasi pasien. Nah, pada indikator identifikasi pasien ini, apabila teman-teman sudah berhasil mengklik menunya, maka akan muncul tampilan formnya seperti pada gambar. Nah, untuk tanggal pengumpulan data, observer, petugas, teman-teman bisa langsung menginput dan jangan lupa untuk menyimpan. Nah, di sini selanjutnya teman-teman bisa langsung memilih tindakan yang dilakukan oleh petugas. Nah, di situ ada beberapa tindakan atau identifikasi, dari pemberian obat, pemberian cairan, prosedur tindakan di ruangan tindakan, hingga pengambilan sampel. Nah, apabila satu petugas dia melakukan tindakan atau identifikasi lebih dari satu, maka teman-teman bisa memilih tanda plus yang tersedia pada form. Nah, jadi setelah itu tinggal teman-teman memilih tindakan yang dilakukan itu, terus ada identifikasinya. Ada dua pilihan, ya dan tidak. Misalnya untuk tindakan pemberian obat, identifikasinya dilakukan yang petugas lakukan, ini apakah petugas melakukan pemberian obat atau tidak. Jadi teman-teman bisa memilih sesuai dengan data yang sudah teman-teman siapkan, ya. Ataupun ada petugas yang diobservasi ternyata tidak ada intervensi. Nah, teman-teman bisa memilih atau bisa mengklik pada tidak ada intervensi. Selanjutnya, setelah teman-teman mengisi semua data tersebut, teman-teman bisa langsung memilih kotak simpan untuk menyimpan data-data yang sudah teman-teman input. Teman-teman, selanjutnya
kita masuk ke pembahasan yang berikutnya tentang indikator keberhasilan pengobatan pasien TB, semua kasus TB sensitif obat. Nah, di sini teman-teman, untuk melakukan input keberhasilan pengobatan pasien TB, jadi data pasien TB yang diinput adalah pasien TB yang telah menyelesaikan pengobatan secara lengkap, di mana pada salah satu pemeriksaan sebelum akhir pengobatan hasilnya negatif, dan di akhir pengobatan tidak ada bukti hasil pemeriksaan bakteriologis atau tidak dilakukan pemeriksaan bakteriologis di akhir pengobatan. Nah, untuk cara penginputannya, teman-teman bisa memilih menu input laporan indikator keberhasilan pengobatan pasien TB SO. Nah, setelah teman-teman berhasil mengklik menu tersebut, maka akan muncul form seperti di gambar. Nah, untuk tampilan yang lama seperti ini gambar yang terlihat, dapat dilihat form yang lama seperti apa dan yang terbaru seperti apa. Jadi kalau untuk form yang baru, di situ ada diminta data nomor rekam medis atau nomor kohort, terus tanggal lahir dari pasien yang sudah menyelesaikan pengobatan TB, nama lengkap pasiennya dan jenis kelamin, serta nomor induk kependudukan. Nah, teman-teman, setelah teman-teman sudah menyiapkan data pasien yang sudah selesai melakukan pengobatan TB hingga sembuh, maka teman-teman bisa langsung memasukkan atau menginput pada menu input laporan indikator keberhasilan pengobatan TB. Dan terlihat pada form data yang teman-teman harus masukkan ada nomor rekam medis, jadi teman-teman silakan memasukkan nomor rekam medis, terus tanggal lahir, nama lengkap, jenis kelamin, NIK. Nah, setelah teman-teman sudah menginput semua data yang diminta pada form, maka teman-teman jangan lupa untuk menyimpan data tersebut. Nah, apabila berhasil disimpan, maka akan muncul tampilan seperti gambar. Nah, tampilan yang muncul seperti teman-teman lihat sendiri pada gambar. Di situ ada data-data yang diminta seperti permohonan pemeriksaan bakteriologis, hasilnya seperti apa, teman-teman bisa langsung mengklik. Di situ ada positif, negatif, terus pemeriksaan TCM, terus tahap awal, terus tahap lanjutan, pengobatan akhir bulan kedua hingga akhir bulan ke-6. Silakan teman-teman mengisi sesuai dengan proses pasien TB selama melakukan pengobatan di puskesmas. Setelah itu teman-teman silakan mengklik kotak simpan untuk menyimpan semua data yang sudah teman-teman isi. Nah, apabila teman-teman sudah berhasil melakukan penginputan dan menyimpan, maka akan kita dapat melihat riwayat penginputan pengobatan TB/SO seperti terlihat pada gambar. Nah, teman-teman semua, selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai indikator ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ANC sesuai standar. Nah, ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ANC sesuai standar adalah ibu hamil yang telah bersalin serta yang mendapat pelayanan ANC lengkap sesuai dengan standar kuantitas dan kualitas selama periode kehamilan. Nah, untuk sasaran indikatornya adalah semua ibu bersalin yang telah mendapatkan pelayanan ANC sesuai standar pada masa kehamilan pada tahun berjalan. Nah, teman-teman, untuk melakukan penginputan indikator ini, maka teman-teman bisa memilih menu indikator pelayanan ANC. Apabila teman-teman sudah berhasil masuk, maka akan muncul form sesuai gambar. Nah, di situ ada diminta beberapa data, silakan teman-teman masukkan data yang diperlukan. Terus ada juga tersedia tabel di mana di situ silakan teman-teman memasukkan jenis pemeriksaan yang dilakukan selama seorang ibu mendapat pelayanan di puskesmas selama masa kehamilan hingga bersalin. Terus semua data yang sudah teman-teman input jangan lupa untuk disimpan.
Dan untuk riwayatnya bisa teman-teman lihat pada menu yang tersedia di aplikasi Mutu Fasiankes. Berikutnya kita masuk pada pembahasan mengenai indikator kepuasan pasien. Nah, indikator kepuasan pasien ini adalah hasil pendapat dan penilaian pasien terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, untuk respondennya adalah pasien yang pada saat survei sedang berada di lokasi unit pelayanan atau yang pernah menerima pelayanan. Nah, untuk besaran sampel yang kita gunakan untuk indikator ini menggunakan rumus hitung sampel Morgan. Nah, untuk unsur-unsur survei kepuasan pasien sesuai dengan peraturan, unsur-unsur yang dinilai itu ada yang pertama persyaratan, yang kedua sistem, mekanisme dan prosedur, yang ketiga waktu penyelesaian, yang keempat biaya atau tarif, yang kelima produk, spesifikasi jenis pelayanan, yang keenam kompetensi pelaksana, yang ketujuh perilaku pelaksana, yang kedelapan penanganan pengaduan saran dan masukan, dan yang kesembilan sarana dan prasarana. Nah, teman-teman, untuk indikator kepuasan pasien ini bisa dilakukan setiap 6 bulan dalam setahun. Jadi bisa dilakukan input indikator ini pada bulan Juli dan bulan Desember. Namun untuk hitung sampelnya dapat dilakukan pada awal bulan, awal triwulan. Misalnya kalau inputnya pada bulan Juli berarti hitung sampelnya dari bulan Januari. Nah, apabila teman-teman ingin melakukan penginputan, maka teman-teman silakan memilih menu input kepuasan pasien. Nah, di situ akan tampil seperti gambar formnya. Nah, silakan pilih populasi yang teman-teman sudah siapkan. Misalnya 5.000 populasi, dan silakan teman-teman hitung menggunakan hitung rumus Morgan. Nah, setelah teman-teman masukkan populasi, teman-teman silakan melihat hasil yang muncul, sampel yang digunakan untuk indikator kepuasan pasien. Nah, setelah itu jangan lupa untuk menyimpannya. Nanti akan terlihat jumlah sampel yang teman-teman sudah hitung menggunakan rumus Morgan. Nah, ada beberapa catatan. Nah, untuk menu kepuasan pasien ini tidak ada perubahan. Catatannya adalah bahwa sebelum masuk ke aplikasi INM kepuasan pasien, lakukan perhitungan sampel terlebih dahulu ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan pengentrian dilakukan 2 kali dalam setahun. Nah, untuk formnya silakan teman-teman isi. Di situ ada tersedia diminta bulan apa teman-teman melakukan penginputan, terus di ruangan apa silakan teman-teman pilih sesuai dengan jenis pelayanan. Selanjutnya teman-teman, kita masuk pada pembahasan mengenai bagaimana cara mengirim laporan di aplikasi Mutu Fasiankes. Nah, sesuai ketentuan dari Kementerian Kesehatan bahwa batas pengiriman laporan di aplikasi Mutu Fasiankes adalah tanggal 15 setiap bulannya. Jadi diharapkan untuk teman-teman semua apabila sudah melakukan input data-data secara lengkap sesuai ketentuan pada aplikasi, maka teman-teman diharapkan untuk sesegera mungkin untuk melaporkan semua data yang sudah teman-teman input di aplikasi. Nah, apabila teman-teman tidak melaporkan data-data yang sudah teman-teman input, maka data-data yang sudah teman input tidak akan terbaca di usernya Dinkes Kabupaten Kota. Nah, selanjutnya teman-teman, kita masuk pada pembahasan mengenai bagaimana teman-teman dapat mengirim laporan di aplikasi Mutu Fasiankes. Nah, di situ teman-teman bisa memilih menu kirim laporan. Nah, apabila teman-teman sudah mengklik menu tersebut, maka akan muncul tampilan seperti pada gambar. Nah, di situ untuk mengirim laporan teman-teman silakan memilih tahun kirim laporan, terus memilih bulan kirim laporan, dan teman-teman jangan lupa untuk menuliskan analisis atau menginput analisis dan tindak lanjut sederhana, serta teman-teman mengirim laporan pada kotak kirim. Nah, apabila teman-teman sudah berhasil melakukan
pengiriman laporan, maka dari dinas akan memonitoring laporan-laporan yang sudah teman-teman kirimkan pada menu kirim laporan. Berikutnya teman-teman, kita masuk pada pembahasan mengenai aplikasi insiden keselamatan pasien. Jadi aplikasi insiden keselamatan pasien ini merupakan aplikasi yang terintegrasi dengan aplikasi indikator nasional mutu. Nah, pada aplikasi insiden keselamatan pasien ini terdapat beberapa menu, yaitu yang pertama IKP nihil, form laporan IKP, rekap laporan IKP, rekap bulanan IKP, monitor IKP, dan kontak as. Nah, di situ teman-teman untuk melakukan input pada aplikasi IKP ini disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di Fasiankes. Jadi apabila ada insiden, maka teman-teman silakan melakukan penginputan data di aplikasi IKP dengan memilih menu form laporan IKP. Nah, apabila teman-teman ternyata di puskesmas tidak ada insiden, maka teman-teman bisa melakukan penginputan di menu IKP nihil. Untuk diketahui bahwa menu IKP nihil ini wajib diisi oleh setiap puskesmas jika pada bulan yang bersangkutan tidak ada laporan IKP eksternal yang harus dilaporkan melalui aplikasi ini, baik sentinel maupun kejadian tidak diharapkan. Jadi menu ini digunakan untuk memastikan bahwa puskesmas tidak melaporkan pada bulan tersebut karena memang tidak ada laporan eksternal yang harus dilaporkan dan bukan karena keterlambatan atau kelalaian melaporkan pada bulan tersebut. Jadi untuk cara penginputannya, teman-teman silakan memilih menu IKP nihil. Di situ akan muncul tampilan seperti pada gambar. Nah, di situ teman-teman silakan memasukkan bulan saat teman-teman melakukan penginputan IKP nihil dan tahun. Setelah itu teman-teman jangan lupa untuk klik simpan. Nah, apabila ada ditemukan insiden, maka teman-teman bisa melakukan penginputan di form laporan IKP. Nah, untuk pengisian pada form itu, nah di situ teman-teman, apabila teman-teman sudah mengklik pada menu tersebut, maka akan muncul form seperti pada gambar. Nah, teman-teman silakan memasukkan data sesuai dengan yang diminta pada form. Nah, di situ ada diminta kelompok umur, terus umur, jenis kelamin, tanggal mendapatkan pelayanan, penanggung biaya pasien. Ya, teman-teman silakan memasukkan data sesuai yang diminta pada formulir. Nah, selanjutnya apabila teman-teman sudah melakukan penginputan untuk data pasien, maka pada form juga tersedia data untuk rincian kejadiannya. Jadi di situ teman-teman bisa mengisi data sesuai dengan yang diminta pada form. Nah, di situ teman-teman silakan memasukkan tanggal dan waktu insiden, terus insiden apa yang terjadi, kronologi insidennya, jenis insidennya, dan data-data lain yang diminta silakan teman-teman masukkan apabila ada insiden yang teman-teman temukan pada saat melakukan pelayanan di fasilitas layanan kesehatan. Nah, apabila teman-teman sudah berhasil melakukan penginputan kejadian atau insiden di Fasiankes, maka teman-teman bisa melihat tabel riwayat insiden keselamatan pasien yang sudah teman-teman input. Dan semua, sekian video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk teman-teman yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya puskesmas.